Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Insyaallah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir masih dalam naungan surat Al-Humazah atau juga disebut dengan surat Al-Hutamah. Kita baru sampai di ayat yang ketiga kalau tidak salah, dan kita akan melanjutkan untuk menafsirkan ayat yang keempat dan seterusnya. Yang perlu kita ingat di awal kajian ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, di antaranya Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, seharusnya seorang mukmin ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya mencukupkan bisa membacanya saja, bukan juga hanya mencukupkan bisa mendengar atau sebatas membaca artinya saja, akan tetapi seorang mukmin, semakin tinggi keimanan seseorang, maka seharusnya di dalam hatinya itu tumbuh rasa ingin bisa mentadaburi. Dan untuk mentadaburi Al-Quran memang tidak mudah, dan tidak kita bisa melakukannya dengan tergesa-gesa, jemaah. Makanya kata beliau, harusnya ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, yang ada di benak kita bukan mata akhtimus surah, yang menjadi pikiran kita, kata beliau, bukan kapan kita itu menyelesaikan atau menghatamkan surat. Akan tetapi harusnya yang menjadi pertanyaan di benak kita, mata at-ta'idz min hadhihi surah, kapan kita bisa mengambil pelajaran dari surat yang kita baca. Itu yang harusnya muncul di pikiran kita. Jangan kapan kita menyelesaikan, kapan Ustadz selesai surat Al-Humazah, kapan selesai surat Al-Asr misalkan. Yang harusnya muncul di benak kita sekali lagi, kapan atau bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari surat-surat yang kita baca. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penegas dari ayat pertama yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang suka berbuat
mencela, ya, atau mengumpat, para ulama menjelaskan bahwa hukum mencela manusia siapapun dia, entah itu orang beriman atau orang kafir, maka itu terlarang. Ya. Mencela orang yang beriman ataupun orang yang kafir, entah itu dia hidup ataupun sudah meninggal, hukum asalnya adalah terlarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbul amwat." Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena sesungguhnya mereka sudah mendapatkan hasil dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Sudah bukan urusan kita lagi, Pak. Sudah ada yang menangani, ya, di alam barzakh itu. Namun kata para ulama ada pengecualian. Kapan kita boleh mencela seseorang? Di antara pengecualiannya adalah ketika ada orang-orang yang mereka menyebarkan pemikiran sesat. Ya. Ketika ada orang-orang fasik atau orang-orang kafir yang mereka memiliki pengaruh dan dikhawatirkan ajarannya itu diambil oleh manusia yang mendengar atau membacanya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Rawandi. Antum pernah dengar Pak nama ini? Ibnu Rawandi. Tokoh Mu'tazilah, ekstrim dia. Bahkan sebagian kalangan Mu'tazilah pun mengeluarkan dia dari sektenya. Ibnu Rawandi ini di antara ulama Mu'tazilah yang memiliki karya, tapi karyanya ini apa? Mencela Nabi dan mencela Al-Quran. Bahkan dia membuat judul namanya Al-Mal'unah atau Ad-Damig, bahwasanya Al-Quran adalah kitab terkutuk. Maka kata para ulama, Ibnul Jauzi diantaranya membolehkan kita melaknat orang yang bernama Ibnu Rawandi ini, supaya manusia tidak membacanya, tidak penasaran dengan pemikirannya. Nah ini jamaah pengecualiannya ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa addadah, bahwasannya orang yang paling berpotensi untuk melakukan umpatan, orang yang paling berpotensi untuk mencela itu siapa? Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan kita mungkin pernah mengalami jamaah atau menyaksikan biasanya orang-orang yang posisinya berada di atas, bos, pembisnis, dia punya karyawan. Ambisinya bos itu apa sih? Mengumpulkan harta. Dia ambisinya biasanya apa? Memperkaya dirinya sebanyak mungkin. Ketika ada karyawannya yang berbuat salah, ya, apa yang keluar dari lisannya? Umpatan kan? Untuk karyawannya, entah itu disebut kebun binatang, dan itu dialami oleh mertua saya sendiri. Ya. Dia arsitek Pak. Ketika melakukan beberapa kesalahan, langsung dicaci maki. Ya. Binatang-binatang yang ada di kebun binatang ataupun yang di luar kebun binatang keluar semua. Ini yang paling berpotensi untuk melakukan umpatan dan cacian adalah yang hatinya itu sudah penuh dengan cinta dunia. Yahsabu anna malahu akhladah. Bahkan ketika seseorang kecintaannya kepada dunia itu semakin semakin besar, maka ini menyebabkan seseorang itu bisa melampaui batas. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan, cinta dunia normal tidak? Normal Pak.
Karena itu sesuatu yang sudah difitrahkan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah, kata Allah. Telah dihiasi dalam diri manusia itu untuk cinta dengan perempuan, dengan anak-anak, dengan emas, perak, ya. Tapi ada sesuatu yang tercela ketika cinta kepada dunia itu sudah melampaui batas, berlebihan. Apa tandanya cinta dunia berlebihan, Pak? Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Berarti orang ini sudah melampaui batas, ya. Sudah kebablasan. Ketika seseorang sudah melampaui batas, maka di antara dampak negatifnya akan membuat dia memiliki pemikiran-pemikiran atau persepsi hidup yang menyimpang, memiliki persepsi atau pikiran-pikiran yang nyeleneh. Apa nyelenehnya? Lihat di ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuatnya kekal. Di sini ada beberapa tafsiran, jamaah. Tafsiran yang pertama, bahwa kekal di sini adalah betul-betul tidak bisa mati. Orang-orang yang sudah cinta dengan dunia, dia banyak hartanya, dia tinggi jabatannya, dia mengira bahwasannya harta itu bisa membuat seseorang itu kebal dengan kematian. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Kahf yang sering antum baca, ya, di malam Jumat ataupun di hari Jumat, jemaah. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-35 sampai 36. Jadi ada memang keyakinan seperti ini. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Ketika ada seorang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dia masuk ke dalam kebunnya dan dia adalah orang yang zalim, sudah melampaui batas. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia mengatakan, aku kira, aku mengira, aku berpikir bahwasannya kebunku ini tidak akan pernah binasa untuk selama-lamanya. Perusahaan saya ini akan selalu akan ada terus, tidak akan pernah hancur. Kalau sekarang, kalau zaman dulu biasanya tidak jauh-jauh dari berkebun, jemaah. Kemudian dia mengatakan apa? Karena kebunnya itu, ya, sukses. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan saya yakin, kata dia, bahwasannya kiamat itu tidak akan pernah tegak. Bahwasannya kiamat itu tidak akan pernah ada. Jadi ada orang-orang yang berkeyakinan demikian. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Al-Baghawi. Jadi orang yang punya harta menyangka dirinya akan kekal hidup di dunia. Dan Allah akan sanggah di ayat berikutnya nanti, kalla, sekali-kali tidak. Ya. Si miskin mati, si kaya pun mati. Si rakyat mati, pejabat juga mati. Ada kisah sedikit, jemaah, ketika Nabi Daud alaihi salam meninggalkan istrinya di rumah. Dan Nabi Daud adalah seorang yang pencemburu. Kemudian ketika Nabi Daud kembali ke rumahnya, dia mendapati sudah ada sosok yang menunggunya di dalam rumah. Kaget. Kemudian Nabi Daud mengatakan, man anta? Siapa Anda? Ya. Kemudian sosok ini mengatakan, ana man la yahabul muluk.
Aku adalah makhluk yang tidak pernah takut kepada raja. Wala tamna'u minhul qusur. Aku adalah makhluk yang tidak bisa dihalangi oleh benteng. Kata dia, benteng setebal apapun, sekokoh apapun tidak bisa menghalangi saya. Wala yaqbalu rishwah. Dan saya adalah makhluk yang tidak pernah bisa disuap, disogok. Kemudian kata Nabi Daud apa? Idan anta malakul maut. Kalau begitu saya mengenal Anda. Kamu adalah malaikat maut. Ahlan, kata, wa marhaban, kata Nabi Daud. Selamat datang, silahkan cabut nyawa saya. Raja mati, Pak. Kaya Nabi Daud. Ya. Dia sebagai raja ketika itu, tapi mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Tafsiran yang kedua dari Akhladah disebutkan oleh Imam Ikrimah rahimahullah, maksudnya adalah bahwasannya orang yang kaya, orang yang memiliki banyak harta, mengira bahwasannya dengan banyak harta itu umurnya semakin panjang. Bukan kekal, Pak. Kalau tadi yang pertama kekal, nggak bisa mati. Kalau yang kedua ini panjang umur. Berarti yang miskin pendek umurnya. Dan itu kita bisa lihat di kehidupan nyata. Ada orang-orang kaya, Pak. Dia fasilitas Masya Allah lengkap. Ya, makan tiap hari daging. Buah-buahan pasti ada setiap hari di rumahnya. Bahkan dia punya dokter pribadi. Enak ya. Ada salah satu jamaah di Kalisari, Pak, saya mengenal beliau. Kalau sakit, kalau kita kan kita yang ke rumah sakit. Kalau ini dokter yang ke rumah dia. Jadi seakan-akan umurnya itu bisa lebih panjang. Ternyata tidak juga, mati juga. Tapi orang-orang yang ada di pelosok desa, yang makannya cuma mungkin tiwul kalau di Jawa, singkong, bahkan buah-buahan juga tidak ada mungkin atau jarang. Tapi umurnya nenek-nenek di kampung, kakek-kakek bisa 90 tahun. Jadi Allah bantah juga ini. Kalla, sekali-kali tidak. Salah. Persepsi demikian itu tidak benar. Tapi harta itu memang bisa memanjangkan umur seseorang. Kapan, jamaah? Bukan dengan ditumpuk, bukan. Kapan? Dengan disedekahkan. Kata Nabi SAW, "Sona'iul ma'ruf taqi masari as-su." Bahwasannya tindakan-tindakan kebaikan seperti sedekah bisa mencegah terjadinya kesialan hidup. Ya, kita berbuat baik itu bisa mencegah kita mendapatkan kesialan, Pak. Maka sering-seringlah berbuat baik. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menjalin tali silaturahim. Otomatis ketika kita menjalin tali silaturahim itu kan harus ada harta yang dikeluarkan. Kita juga bawa oleh-oleh. Nah itu, Pak, nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah kita perhitungan ya. Bawakan buah tangan yang bagus ya, yang bisa menyenangkan kerabat saudara kita. Nah, ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, jamaah, dari ayat yang ketiga sedikit lagi. Tafsiran yang ketiga adalah bahwasannya orang-orang yang merasa dirinya banyak harta, namanya itu akan terus diingat. Jadi dianya mati, akan tetapi yang kekal apanya? Namanya akan terus diingat oleh manusia. Apakah benar? Benar. Tapi yang kekal namanya itu kan kemungkinannya dua. Ya, kekal nama itu dua. Bisa jadi namanya itu kekal tapi dikenal dengan kebakhilannya. Dan itu tidak bermanfaat, ya. Tidak menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Oh, si fulan crazy rich katanya.
Crazy Rich-nya misalkan Ciracas, hanya sebatas itu saja. Dia bakhil, bahkan jalan di dekat rumahnya rusak. Harusnya kalau banyak harta, boyok dibagusin misalkan, jalannya itu dibagusin, tapi saking bakhilnya, jalan di depan rumahnya dibiarkan jelek. Jadi tidak ada manfaatnya, bahkan tidak keluar doa dari orang yang menyebut nama dia, Pak. Misalkan tadi sekali lagi, si fulan itu kaya banget loh, titik sudah. Tapi berbeda dengan orang yang dia banyak harta, kemudian dia menyedekahkan, dia mewakafkan tanahnya misalkan. Ini tanah siapa? Ini tanah si Bapak fulan, rahimahullah. Kalau kita bersedekah, biasanya ya kita dermawan, orang itu akan mengingat nama kita sekaligus apa Pak? Mendoakan. Dan itu adalah kebaikan tersendiri. Terlebih lagi, sedekah itu adalah sedekah jariyah. Betul-betul dia seakan-akan masih hidup. Orang yang mengeluarkan sedekah jariyah, entah itu berupa apa Pak? Sumbangan untuk masjid, pembangunan masjid atau pembangunan madrasah, seakan-akan dia itu memiliki umur kedua ya. Berarti dia kekal memang. Ya, dengan namanya terus diingat. Nah, ini 3 tafsiran berkaitan dengan kata akhladah di ayat yang ke-3. Sekarang kita berpindah ke ayat yang ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah." Sungguh mereka itu akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Di ayat ini ada kata kalla. Kata kalla disebutkan oleh para ulama, kalau kita mendengar kata kalla atau membaca kata kalla di dalam Al-Quran, Pak, maknanya bisa 2. Biasanya apa? Di surat Al-Ma'un ya. Di surat apa? At-Takatsur. Kalla saufata lamun. Summa kalla saufata lamun. Itu ada kallanya. Apa sih artinya kalla? Tidak bisa kita langsung sekali-kali tidak. Belum tentu. Kata para ulama 2 sekurang-kurangnya. Bisa jadi makna dari kalla itu adalah benar-benar. Benar-benar. Kapan Pak? Kalau kalla ini biasanya dibacanya wasol. Wasol itu apa? Nyambung, nggak berhenti, nggak wakaf. Seperti contohnya di surat At-Takatsur tadi, atau di surat An-Naba bagaimana? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Kalla saya lamun, summa kalla saya lamun. Itu berarti artinya biasanya benar-benar mereka akan mengetahui. Benar-benar sekali lagi kata Allah, mereka akan mengetahui. Makna yang kedua dari kalla adalah ar-rada' wa zajr, yaitu menyanggah dengan sanggahan yang keras. Maknanya adalah untuk menyanggah. Bahkan seorang ulama yang bernama Umar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, idza sami'ta Allah azza wa jalla yaqul kalla fa innahu yaqulu kadzabta. Kalau kalian mendengar Allah berfirman kalla, maka seakan-akan Allah itu mengatakan kadzabta, engkau dusta. Enggak benar gitu, Pak. Engkau dusta, tidak benar. Jadi untuk kalimat sanggahan. Nah, di ayat yang ketiga ini kira-kira artinya yang benar-benar atau sanggahan? Sekali-kali tidak. Yang sekali-kali tidak ya, untuk menyanggah. La yumbadanna fil hutamah. Sungguh mereka akan dicampakkan ke dalam neraka al-hutamah. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti atau Imam Ibnu Asyur di dalam kitab tafsirnya menerangkan, di kata la yumbadanna ini ada susunan kalimat yang menarik jamaah. Antum lihat ada la di situ. La yumbadanna. Huruf la itu artinya adalah benar-benar. Dan dia adalah jawab qasam, jawab dari sumpah. Jawaban untuk
Sumpah. Sumpahnya mana Ustaz? Sumpahnya kata para ulama mahdzuf, dihilangkan. Aslinya kalla wallahi la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, demi Allah, mereka benar-benar akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi ada kata wallahi yang terhapus jemaah. Dan ini tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang belajar. Kemudian dari kata-kata penegas seperti sumpah, kemudian ada kata apa tadi Pak? Benar-benar. Ini sebetulnya Allah ingin apa? Ingin memberikan kepada kita apa? Keyakinan supaya kitanya nggak ragu. Tanpa Allah bersumpah pun Pak, harusnya kita percaya. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Haq. Dia adalah zat yang maha benar. Harusnya kita tidak ragu. Tapi luar biasa Allah ya, ingin meyakinkan kita. Jangan sampai kita ragu bahwa orang-orang yang zalim itu benar-benar akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Apa balasan setimpalnya? Ketika mereka suka mencampakkan nama baik orang lain. Tadi, dia punya bagus-bagus namanya Abdullah, tapi dipanggil dengan, kalau di Arab katanya, kalau orang sudah kesel disebutnya apa Pak? Dipanggilnya Ibnu Khinzir, anak babi misalnya. Keluarlah binatang, nama-nama binatang itu. Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal ketika mereka mencampakkan nama baik orang lain dengan umpatan dan cacian. Allah pun akan mencampakkan mereka di dalam neraka. Setimpal tidak? Setimpal. Mereka mencampakkan, Allah akan campakkan. Ini disebutnya dengan apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan seseorang. Ya. Kemudian faidah dari layum badanna. Layum badanna artinya itu apa sih? Layum badanna itu dicampakkan, dilempar Pak. Faidahnya bahwa orang zalim, orang fasik, orang kafir dalam perjalanan akhirat mereka akan selalu mendapati tindakan atau perlakuan kasar. Orang zalim, orang fasik, orang kafir, orang musyrik, dalam perjalanan akhiratnya mereka akan selalu mendapatkan perlakuan yang kasar, bukan perlakuan yang lembut. Mulai dari kapan? Mulai dari sakaratul maut. Dikasari tidak Pak? Dikasari oleh malaikat yang mencabut nyawa dalam satu hadis dari Barra bin Azib. Ketika mencabut nyawa orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, fajir, kata Nabi SAW, seperti dicabutnya ranting yang berduri. Kalau sekarang di Indonesia mungkin pohon salak Pak. Ranting pohon salak minasufil mablul, dicabut dari kain wol yang basah, karung goni. Gimana? Begitu sulitnya, begitu sakitnya. Dicabut dengan paksa, cukup di situ, sampai di situ tidak. Disebutkan dalam surat Al-An'am. Mereka mendapatkan perlakuan kasarnya seperti apa? Surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idil zalimuna fi ghamaratil maut. Kata Allah, wahai Muhammad, jika engkau bisa melihat orang-orang zalim ketika dalam kondisi sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat-malaikat pencabut nyawa itu akan menjulurkan tangan mereka. Kata para ulama, at-tanawul bisu, untuk mencabut dengan kasar. Akhriju anfusakum, dan mereka akan membentak dengan mengatakan apa? Keluarkan nyawamu. Dibentak Pak. Kalau orang beriman apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kita dilembuti insya Allah. Dan itu yang kita harapkan. Jadi yang pertama,
akan selalu mendapatkan perlakuan kasar mulai dari kapan? Sakarat. Yang kedua ketika di alam barzah. Ya. Kita sudah pernah sebutkan mereka akan dihimpit, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tulang belulangnya itu bersilangan. Apa ini kalau bukan tindakan kasar? Kemudian setiap pagi dan sore akan dibukakan pintu neraka, sehingga hawa panas neraka itu masuk ke alam barzah dia, sehingga dia bisa melihat tempat tinggalnya di neraka. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu, Pak, adab di neraka lebih pedih dibandingkan adab di alam barzah. Ya Allah, gini ajalah sudah, katanya, jangan ada hari kiamat. Ya. Kemudian kapan lagi, Pak? Di padang mahsyar dan juga di dalam neraka. Di dalam neraka diantaranya ini, la yumbadanna, mereka akan dicampakkan, didorong. Ya. Kemudian ada kata al-hutamah. Apa al-hutamah ini? Kata para ulama menarik, Pak. Kata al-hutamah ini adalah salah satu nama neraka yang antum tidak akan dapatkan di dalam Al-Quran kecuali di surat Al-Humazah. Antum bolak-balik Al-Quran, kalau jahanam banyak jahanam. Apalagi nama neraka, jamaah? Jahim, misalnya. Sakor, ada. Kemudian Lazo, Sakor tadi sudah, ya. Jadi antaranya Al-Hutamah. Al-Hutamah ini satu-satunya hanya di surat Al-Humazah, sehingga kata para ulama, surat ini boleh kita namai dengan surat Al-Hutamah. Boleh. Mau surat Al-Humazah boleh, surat Al-Hutamah juga boleh. Jadi salah satu nama dari nama-nama neraka. Makna dari Al-Hutamah adalah at-tahtimu wal kasru. Maknanya adalah menghancurkan dan mematahkan. Sebagian ulama diantaranya Imam At-Tabari, Pak, menerangkan, para ulama sebetulnya khilaf. Sebagian mengatakan Al-Hutamah ini adalah salah satu kamar, kalau sekarang asrama gitu, Pak. Jadi di dalam neraka ada neraka. Salah satu kamar di dalam neraka jahanam yang sifatnya ini panasnya bisa membuat orang atau segala sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya itu hancur lebur. Ada yang mengatakan Al-Hutamah itu adalah tingkatan ke-6. Tingkatan ke-6 yang ada di dalam neraka jahanam. Jadi kalau neraka, kalau surga kan semakin tinggi semakin nikmat gitu. Kalau neraka semakin bawah, tingkat 6 maksudnya tingkatan paling dasar, itu semakin pedih adabnya. Ya, sekalipun dihancurkan, penduduk neraka itu nantinya akan dikembalikan lagi jasadnya. Terlalu apa ya, Pak? Kalau misalkan setelah dihancurkan terus tidak dikembalikan, terlalu enak gitu. Sudah, kalau misalkan kalau tidak dikembalikan berarti mati untuk selama-lamanya, itu terlalu enak buat mereka. Oleh karenanya setiap dihancurkan dikembalikan lagi, dihancurkan dikembalikan lagi. Maka di dalam surat Fatir, Pak, dalilnya ini surat Fatir, bahwa penduduk neraka itu keadaan mereka itu mati tapi mereka hidup. Gimana? Keadaannya mereka seperti mati, tapi kita tidak bisa menyebut mereka mati, mereka hidup. Ya. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-36, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu, lahum naru jahannam, bagi mereka hukuman api neraka jahanam, la yuqda alaihim, mereka di dalamnya tidak bisa mati. Mereka di dalamnya tidak dimatikan, fayamutu, kemudian mati begitu saja, tidak. Wala yukhaffafu min adabiha, dan mereka pun tidak akan mendapatkan adab yang ringan. Jadi semakin hari semakin keras adabnya. Atau di ayat yang sering kita dengar, summa la yamutu fiha
wala yahya. Mereka tidak mati, mereka juga tidak hidup. Gimana? Kata Imam As-Sa'di, Pak, mereka tidak mati maksudnya tidak mati untuk selama-lamanya. Mereka tidak hidup maksudnya apa? Tidak hidup dengan kehidupan yang wajar. Jadi kehidupannya kan nggak wajar ya, makannya makan buah zakum, minumnya minum tembaga, cairan tembaga, cairan nanah. Jadi kalaupun mereka hidup, penduduk neraka ini, mereka hidup dengan kehidupan yang tidak normal, dan ketika mereka mati, matinya hanya sekejap kemudian hidup lagi untuk disiksa lagi. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian ayat yang kelima, Allah berfirman, sudah wa ma adraka mal hutamah. Apakah kamu mengetahui apa itu hutamah? Gaya bahasa seperti ini atau uslub seperti ini, Pak, kata para ulama, bukan gaya bahasa yang membutuhkan jawaban. Jadi ini kan pertanyaan ya. Apakah kamu tahu apa itu hutamah? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Gaya bahasa seperti ini kata para ulama litahwil wa ta'zim, untuk membuat sesuatu yang nantinya akan dijelaskan itu bertambah ngeri, bertambah besar. Kayak contohnya masjid apa ini? Nurul Ikhlas, Pak. Misalkan ada jamaah, Ustadz, alamat Masjid Nurul Ikhlas di mana ya? Kemudian saya jawab, antum nggak tak? Apakah antum nggak tahu di mana Masjid Nurul Ikhlas? Saya ini bukan butuh jawaban kan? Saya bertanya dengan nada pertanyaan, apakah antum nggak tahu Masjid Nurul Ikhlas? Maksud saya ingin membesarkan masjid ini. Masjid sunnah pertama di Ciracas loh misalkan. Ingin membesarkan jemaah. Jadi ini gaya bahasa yang tidak membutuhkan jawaban kata para ulama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat sesuatu yang akan dibahas itu bertambah ngeri. Kamu nggak tahu apa itu hutamah. Allah jelaskan di ayat 6-nya. Lihat, Pak. Allah jelaskan tentang neraka hutamah. Narullahil muqadah. Di dalam neraka hutamah itu ada apinya Allah yang dinyalakan. Di dalam neraka hutamah itu ada apa? Apinya siapa? Narullah. Allah menyandarkan api kepada dirinya. Untuk apa, Pak? Membuat api ini semakin bertambah ngeri, didengar oleh orang yang mendengarnya. Di neraka hutamah itu ada api, bukan api buatan manusia loh. Di neraka hutamah itu apinya itu adalah apinya siapa? Allah. Api buatan manusia, Pak, yang paling panas berapa derajat? Antum pernah dengar alat, antum lihat di Google, alat kremasi. Alat kremasi itu yang membuat apa? Membakar mayat supaya jadi abu, supaya tulang-tulangnya juga ikut jadi abu. Tadi saya melihat sekitar panasnya api yang dibuat oleh manusia itu untuk menghancurkan tubuh manusia sekitar 1000 derajat atau 1500 derajat Celcius. Itu api buatan manusia. Mungkin saja masih ada derajat api yang lebih panas di dunia ini. Dan apinya Allah disebutkan dalam satu hadis. Kata Nabi SAW bahwasannya api yang dibuat oleh kalian wahai anak Adam adalah hanya satu bagian dari 70 bagian api yang ada di dalam neraka Jahannam. Seandainya, Pak, tadi katakanlah api paling panas di dunia itu adalah 2000 derajat Celcius misalkan. Antum kalikan 70 saja. 2000 saja sudah bisa menghancurkan tubuh kita. Gimana dengan apinya Allah yang ada di neraka ini yang membuat disebutkan oleh para ulama salaf, Pak, dulu kalau mereka melewati penjual sate, bakul sate, mereka nangis. Mereka memikirkan, ya Allah,
Api neraka, api dunia saja ketika menyentuh daging sudah bisa menghancurkan sedemikian rupa daging tersebut. Apalagi api yang engkau buat di neraka jahanam itu, ya Allah. Jadi setiap lewat bakul sate nangis, kepikiran dengan api neraka. Kalau kita lewat sate nangis juga ya Pak, nggak bisa beli, mahal ya. BBM naik gitu. Baik. Nih, narullahil muqadah. Sudah ada kita jeda Isya dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Sedikit menyelesaikan jemaah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di ayat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang gambaran neraka hutamah, bahwa di dalamnya itu ada apinya Allah. Dan sekali lagi, api Allah, ketika api disandarkan kepada Allah, ini menambah kengerian, menambah kedahsyatan api tersebut. Al-Muqadah artinya apa Pak? Yang sudah dinyalakan. Ini berarti dalil ayat 6 surat Al-Humazah ini bisa dijadikan dalil bahwa neraka itu sudah ada dan apinya sudah dinyalakan. Ya. Dalam satu hadis, yang hadis ini diperselisihkan, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, tapi maknanya sahih Pak. Kata Nabi SAW, uqida 'alan nar alfasanah hatta ihmarrat, bahwasanya neraka jahanam itu
apinya Allah panaskan selama 1000 tahun sampai api itu berwarna merah. Summa uqida 'alaiha alfasanah, di awal penciptaannya, kemudian Allah panaskan lagi sampai api itu hatta ibyaddat, sampai api itu berwarna putih. Wallahu a'lam. Summa uqida 'alaiha alfasanah hatta swaddat, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai api itu berwarna hitam. Ya, fahiya sauda kalailil mudlim, sehingga dalam kondisi atau keadaan neraka jahanam itu gelap gulita seperti malam. Makanya pantas ketika orang-orang yang berjalan di atas sirat, Pak, kesulitan tidak? Sulit. Kenapa? Ustaz, kan di bawahnya ada api. Harusnya terang dong. Api neraka tidak sama dengan api dunia. Ya. Warnanya hitam, jemaah. Dan semakin lama semakin panas ya. Dan kita berharap kita dihindarkan dari api neraka tersebut. Kemudian lanjutan ya dari surat Al-Humazah di ayat yang ke-7, Allah berfirman, allati tattali'u 'alal afidah. Api itu akan langsung menyentuh kepada hati-hati manusia. Al-afidah ay al-qulub. Afidah adalah hati. Saking allati, kata para ulama, min syiddati harriha tanfudu minal ajsam ilal qulub. Api ini saking dahsyat panasnya, ketika menyentuh tubuh seseorang langsung menghancurkan hati. Kalau api dunia ini kan tahap, biasanya yang melepuh mananya dulu? Kulit dulu, kemudian mungkin habis itu daging, habis itu mungkin ya dalamannya lagi. Kalau api neraka tidak langsung menyentuh hati, Pak. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa jeroannya manusia yang disebutkan di dalam ayat ini itu adalah hati, bukan usus, bukan lambung. Kenapa yang langsung disentuh, langsung dihancurkan oleh api ini adalah hati? Kata para ulama, hati adalah sumber dari segala keburukan. Hati ini yang menjadi sumber dari keburukan. Karena hati yang buruk itu akhirnya dia mengejek, dia mengumpat, dia merasa sombong, melampaui batas sampai dia mengatakan apa? Bahwasannya harta saya akan membuat saya abadi. Hati-hati, kata Allah. Ketika hatimu itu rusak, kamu punya pikiran demikian, hati yang seperti itu akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Ya. Kemudian Allah berfirman, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api yang ada di dalam neraka itu muqsadah. Di neraka hutamah itu apa? Muqsadah, tertutup. Muglaqah, mutbaqah, tertutup. Tidak ada hawa dari luar bisa masuk. Hawa panas yang di dalam pun tidak bisa keluar. Kalau bahasa ibu-ibunya, bahasa dapurnya, seperti di presto. Di presto, betul? Maksudnya ketika ditutup ada hawa yang masuk? Tidak ada. Hawa panas yang di luar pun, makanya antara panci presto dengan panci biasa yang ditutup, cepetan matang mana? Yang presto. Bahkan katanya tulangnya jadi lunak. Tapi ini walillahil matsalul a'la. Neraka Allah maha dahsyat. Jadi Allah menerangkan ini tuh bukan sedang main-main, Pak, tapi ingin menggambarkan, ingin membuat hati orang beriman itu semakin merasa takut, supaya mereka untuk sering meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Ya. Jadi muqsadah, muglaqah, menggambarkan dahsyatnya panas yang akan dirasakan oleh penduduk neraka. Bahkan di sini disebutkan oleh Syekh, kullama aradu an yakhruju, semakin dahsyat lagi azab neraka selain ditutup,
Sudah ditutup sebetulnya, nggak ada musadah ini. Gini saja Pak, kalau kita sedang berada di dalam ruangan, AC tolong dimatikan, kipas jangan ada yang nyala, ventilasi tolong semuanya ditutup. Kira-kira kita merasa apa? Panas. Padahal tidak ada api yang dinyalakan. Padahal tidak ada api, Pak. Gimana kalau ada api? Ya. Maka semakin dahsyat lagi, kata para ulama, ketika sudah ditutup, penduduk neraka ini tahu ada pintu. Tapi setiap kali mendekat ke pintu itu Allah kembalikan lagi. Di dalam surat di dalam surat Al-Hajj ayat 19. Kullama aradu ayyakhruju minha. Setiap penduduk neraka itu ingin keluar. Mereka tahu ada pintu. Ketika mereka ingin keluar min ghammin, dari kesusah payahan, dari kesedihan, mereka ingin bebas. U'idu fiha, kata Allah, kami pun akan mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Perasaan antum gimana Pak? Antum sudah ngerayap, sudah sampai dekat pintu, ditarik lagi, dibalikin lagi. Kata para ulama, dari sini penduduk neraka dibuat panas dari dua sisi. Dibuat panas raganya dan dibuat panas apanya? Perasaan dan hatinya. Luar biasa ini adab untuk penduduk neraka ya. Kalau kita bahas neraka ini, semakin kita bahas semakin membuat bulu kuduk kita merinding ya. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi amadim mumaddadah. Di dalam neraka itu ada tiang-tiang yang sangat panjang. Apa maksudnya fi amadim mumaddadah ini? Ada sebagian yang mengatakan fi amadim, tiang-tiang ini adalah salasil, rantai, wal aglal al mutawwalah, rantai-rantai dan belenggu yang digantungkan kepada penduduk neraka Jahannam. Jadi tiang-tiangnya ini, kalau kita lihat di film-film Pak, biasanya ada orang yang sedang ditawan atau disandra, ditaruh apa di sininya? Seperti balok ya. Kemudian tangannya menggantung. Ya, seperti disalib tapi ditimpakan tiang gitu. Untuk merantai dia. Dipasung mungkin, seperti dipasung seperti itu. Nah, tiang-tiang ini dibuat untuk memasung orang-orang yang ada di dalam neraka. Tafsiran yang kedua, bukan katanya kata para ulama. Tiang-tiang panjang ini bukan untuk ditimpakan ke punggung penduduk nerakanya, tapi untuk mengganjal dari luar pintu neraka Jahannam. Jadi apa Pak? Untuk digrendel gitu. Antum coba ditutup pintu, kemudian diganjal pakai balok-balok dari luar. Semakin susah kita keluar, iya tidak? Semakin membuat penduduk neraka itu apa? Putus asa ya. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke surat yang baru. Ada pertanyaan jemaah? Ya. Kalau orang muslim misalkan bolehkah kita menyampaikan laknatullah kepada orang yang banyak menghina Islam, banyak bahkan menghina keluarga Rasul, para sahabat, seperti Syiah, boleh dan menggunakan itu laknatullah sebagai doa mereka itu memang ada di laknat. Ya. Ada dalam muslim kan dalam doa pada para sahabat pada Allah boleh nggak? Karena mereka sudah terlalu. Terima kasih Hakim atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Berkaitan dengan doa laknat untuk orang-orang yang sesat ya, seperti sekte Syiah, apakah boleh? Wallahu alam. Kalau bukan mentakyin orang ya Pak, bukan mentakyin orang. Takyin itu apa? Menunjuk personnya, itu insya Allah masih lebih diperbolehkan ya.
masih lebih diperbolehkan. Misalkan orang Syiah ini, ya, mereka ulama-ulama Syiah itu laknatullah. Ini kita sedang tidak menunjuk orang. Maka ini walaupun ulama itu sudah meninggal atau masih hidup, ini masih diperbolehkan karena kita sedang bukan hanya melaknat orangnya, tapi pemikirannya. Tapi kalau juga melaknat orangnya secara langsung, ya. Kalau memang dia dulunya selama hidup juga suka melaknat, mungkin ini adalah adab yang disegerakan, maksudnya laknat dari manusia. Karena dalam satu hadis, ya. Ini Pak, saya bacakan di sini. Jadi ketika ada orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang suka mencela, mencaci maki, apalagi orang Syiah, tidak tanggung-tanggung, yang mereka caci maki adalah para sahabat. Bahkan mereka mengatakan Jibril salah alamat, Pak. Katanya kenabian yang terakhir itu harusnya sampainya kepada Ali, katanya salah alamat Jibril ini. Benar-benar Syiah ini. Iya, betul. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika orang-orang yang suka mengumpat ini meninggal dunia, maka seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini bukan hanya manusia, ya, tapi juga binatang, pepohonan. Mereka mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Kita itu beristirahat dari keburukan orang ini. Artinya seakan-akan itu kan mirip dengan laknat, ya, terlaknat. Jadi tidak dirahmati orang seperti itu. Jadi insya Allah Pak, kalau misalkan kita pun melaknat dengan orang yang suka melaknat juga. Jadi dalam pembahasan orang zalim kita balas dengan kezaliman boleh? Boleh. Maksudnya mukul dibalas mukul boleh? Boleh. Kenapa kita dianjurkan untuk memaafkan? Tapi karena disyaratkan oleh para ulama kadar laknat kita itu tidak boleh melebihi. Ya, kadar laknat kita tidak boleh melebihi. Tapi insya Allah tadi dengan mereka sering melaknat para sahabat di majelis-majelis mereka, kalau kita sekali dua kali melaknat nggak masalah, gitu artinya. Jadi kita boleh membalas kezaliman, boleh. Dengan kezaliman lagi Ustaz, iya. Tapi syaratnya antum bisa meyakinkan diri antum tidak kezaliman yang antum lakukan kepada orang zalim itu setimpal, tidak melebihi. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi jamaah? Cukup. Ya, silakan Pak. Ya, betul. Katanya kita ini kepada Allah untuk bernafas. Iya. Karena ada yang bilangnya api Betul. itu pada ada setelah nafas ada obat ini bernafas. Iya. Ada yang berjalan pada itu kita kan suatu di dunia ini siap-siap partanya bagian dari nafasnya rata tadi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi saking panasnya neraka, tadi 1000 tahun jadi merah, 1000 tahun warna apinya jadi putih, 1000 tahun jadi hitam, sampai mereka itu antara api dengan api saling memakan. Karena belum ada kitanya, waliyadzubillah. Maksudnya belum ada manusia, iblisnya belum ada, saling memakan. Akhirnya neraka ini meminta kepada Allah untuk bernafas. Maka Allah izinkan bernafas sekali di musim dingin dan sekali di musim panas. Nah lupa, tapi ada juga di dalam neraka itu kan adab yang sangat dingin, ya, namanya zamharir. Zamharir. Dan ada hadis memang kata Nabi SAW, fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Sesungguhnya ketika ada panas terik di siang hari, itu adalah bagian hembusan dari panasnya neraka Jahanam. Dan itu biasanya kita rasakan kapan Pak? Jumat siang. Antum coba bandingkan. Jumat itu selalu lebih panas sepertinya. Wallahu a'lam, ya. Kenapa? Nah, mungkin itu saja Pak. Jadi memang ada hadisnya. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.